A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azza Fatma Arafa dari Fakultas MIPA, Prodi Farmasi Reguler Pagi 1A. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat mengerjakan ulangan tengah semester ini dengan lancar dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam Bapak Haji Wingrianto SPD MAG, dan tak lupa juga teman-teman saya yang saya banggakan dan saya cintai. Di sini saya akan membuat tugas ulangan tengah semester, membuat video mempresentasikan materi tentang akidah Islamiyah. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata akidah Islamiyah, yaitu atau sering juga disebut akidahlah. Apa itu akidah? Akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Di sini saya akan membahasnya tentang dasar akidah Islamiyah. Pembahasannya ada yang pertama ada pengertian akidah, yang kedua ruang lingkup akidah, yang ketiga rukun iman, yang keempat tanda orang-orang beriman, yang kelima kolerasi iman dan takwa. Yang pertama pengertian akidah Islamiyah. Pengertian akidah menurut bahasa Arab yaitu akidah berasal dari bahasa Arab yang yaitu akoda ya'budu akidatan yang artinya mengikat atau mengadakan perjanjian. Jadi kita kalau mengikat atau mengadakan perjanjian atau sebelumnya kita telah membuat janji, kita harus menepatinya. Yang kedua ada pengertian akidah menurut istilah. Menurut istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Akidah juga adalah iman yang teguh dan pasti yang sama sekali tidak ada keraguan sedikit pun untuk orang-orang yang meyakininya. Yang ketiga, pengertian akidah Islamiyah. Pengertian akidah Islam adalah pokok-pokok pikiran, yaitu kepercayaan yang harus diyakini keberadaannya setiap muslim dengan bersandarkan pada dalil nakli dan akli. Selanjutnya ada ruang lingkup akidah. Menurut sistematika Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah Islamiyah itu pertama ilahiyat. Ilahiyat adalah akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Seperti bagaimana wujud Allah, nama-nama Allah, dan sifat-sifat Allah, apa saja perbuatan Allah, dan lain-lain. Yang kedua ada nubuat. Nubuat adalah akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan mengenai kitab-kitab Allah, yaitu seperti Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Mukjizat-mukjizat para nabi, serta mempunyai segala sifat kenabian mereka. Selanjutnya yang ketiga ada ruhaniyat. Ruhaniyat adalah akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat,
jin, iblis, setan, roh, dan lain-lain. Dan meyakini bahwa wujud mereka itu ada, serta meyakini pula bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada sam'iyah. Sam'iyah adalah akidah yang membahas tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yaitu dalil nakli dari Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, neraka, surga, azab kubur, dan tanda-tanda kiamat, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga, rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada Allah berarti percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Rukun iman yang pertama ini berarti kita harus mempercayai dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seluruh makhluk yang ada di langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Jadi kita itu harus mempercayai atau kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada gitu. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan dengan kalimat syahadat. Kalimat syahadatnya yaitu yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Selain itu, Anda juga dapat mengimani iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa diwujudkan dari amal perbuatan baik dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangan. Selanjutnya yang kedua adalah iman kepada malaikat-malaikat Allah. Iman kepada malaikat artinya mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah pada malaikat. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat berarti meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. Adapun malaikat Allah yang diberi tugas dan perlu diketahui yaitu ada 10. Yang pertama ada Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail tugasnya menyampaikan rezeki, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Yang keempat ada malaikat Izrail tugasnya mencabut nyawa. Yang kelima adalah Munkar yang tugasnya memberikan pertanyaan di alam kubur. Yang keenam ada malaikat Nakir tugasnya memberikan pertanyaan di alam kubur juga. Yang ketujuh ada Rokib tugasnya mencatat amal baik manusia. Yang kedelapan ada Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan ada Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat yang ke-10 malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga pintu surga. Selanjutnya yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasulnya dan berfungsi sebagai pedoman agar manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil, serta mana yang halal dan mana yang haram. Selanjutnya, yaitu yang adapun kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan Rasul, di antaranya yang pertama ada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga ada kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu Rasul yang telah dipilih Allah untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada manusia agar tidak tersesat di jalan yang salah. Yang kelima ada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu iman kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Juga seperti hal hari kebangkitan alam kubur, hari penimbangan amal, serta pula percaya terhadap pahala, siksa, surga, dan neraka. Yang terakhir ada yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Iman kepada qada dan qadar Allah maksudnya harus meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam kubur dan yang di alam semesta ini telah ditentukan serta telah diatur oleh penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yang saya akan bahas yaitu mengenai tanda-tanda orang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut hatinya bergetar. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Yang kedua ada senantiasa bertawakal serta bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat At-Takabut ayat 13. Yang ketiga yaitu selalu tertib menegakkan dan menjalankan sholatnya. Terdapat juga dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 2. Yang keempat ada menginfakkan sebagian rezeki dan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau mempunyai rezeki yang banyak atau kita mempunyai rezeki yang lebih, kita bisa menginfakkannya kepada orang yang membutuhkan. Ini terdapat dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 3. Dan yang kelima ada menghindari perkataan yang tidak berguna. Menghindari perkataan yang tidak berguna itu seperti berbicara kasar, berbicara tidak sopan, termasuk dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 3. Yang keenam, yaitu memelihara amanah dan menepati janji. Kita itu kalau diamanati itu harus amanah gitu, tidak boleh tidak amanah. Dan kita itu kalau sudah buat janji harus ditepati, tidak boleh tidak ditepati karena kan kita harus amanah, jadi kita harus menepatinya. Selanjutnya yaitu Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Dan yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8. Selanjutnya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Dan yang terakhir ada mereka yang beriman kepada Al-Quran dan hari akhir. Jadi mereka tuh yang suka membaca Al-Quran dan percaya pada hari akhir, itu termasuk tanda-tanda orang beriman. Yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Selanjutnya saya akan membahas tentang kolerasi iman dan takwa. Iman menurut kesadaran bagi seseorang untuk mencapai takwa. Iman itu merupakan kendaraan gitu bagi seseorang untuk mencapai takwa. Takwa adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita tuh harus mengikuti perintah Allah seperti contohnya kita harus beramal baik, kita harus melaksanakan sholat tepat waktu,
kita membagikan sedikit rezeki kepada orang yang membutuhkan, kita harus saling menolong, dan kita harus berbuat baik kepada orang-orang. Menjauhi segala larangannya, yaitu seperti zina atau meminum minuman yang haram atau memakan makanan yang haram yang dilarang oleh Allah. Jadi iman dan takwa seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa iman, tak mungkin seseorang akan mencapai takwa. Berikut daftar pustaka yang saya ambil, materi-materi yang saya ambil dari tentang akidah Islamiyah. Di sini bisa kalian lihat ada daftar pustaka yang boleh kalian ikuti. Nanti bila kalian akan mencari tentang materi-materi ini. Sekian dari saya. Sekian presentasi saya. Maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak enak atau tidak sopan. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga materinya bermanfaat dan semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.